Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Kalian mudah-mudahan dalam keadaan sehat, selalu menjaga protokol kesehatan ya, supaya apapun yang musuh seperti virus-virus itu jauh dari diri kita semuanya. Amin. Ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ibu minta di sini yang hari ini yang mimpin doa Samsudin ya. Mimpin doanya kita baca Robi Sholli Sodri ya. Silakan dibaca Samsudin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih buat Samsudin yang telah memimpin doanya ya. Mudah-mudahan. Oke, karena kita adalah bangsa Indonesia, kita harus tingkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara kita. Sebelum pembelajaran, kita bernyanyi dulu lagu wajib nasional ya. Lagu wajib nasionalnya adalah Garuda Pancasila ya. Bisa semua kan hafal ya? Hafal ya? Iya. Itu yang hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku patriot sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil sentosa, pribadi satu. Ayo maju, ayo maju, Terima kasih. Mundur, Bo, mundur. Ya. Oke. Ya, supaya lebih supaya lebih semangat lagi kita tepuk PAI. Udah pada bisa belum? Tepuk PAI? Belum. Ajarin dulu ya tepuk PAI. Nih, coba contohkan. Tepuk PAI. Iman, Islam, Ihsan. Nanti Ibu bilang PAI selalu di hati. Bisa semuanya? Iya. Ulangi lagi. Bisa semuanya? Ya. Oke ya. Ulangi lagi ya. Sekali lagi ya. Tepuk PAI. Iman, Islam, Ihsan, PAI selalu hati. RCTI oke. Udah siap ya? Udah siap. Ya, sama-sama. Harus semangat. 1, 2, 3. Tepuk PAI. Iman, Islam, Ihsan. Bareng ya. Lagi ya bareng ya. PAI selalu di hati. Oke, sama-sama ya. Semangat. Semangat, Bu. Oke ya. Oke anak-anakku sekalian ya. Pada hari ini semuanya pada hadir? Alhamdulillah hadir semuanya. Kemarin itu siapa? Abliha nggak kelihatan. Minggu kemarin kemana nggak masuk pelajaran sakit Ibu. Sakit. Oh iya, baik ya. Tapi sekarang udah sehat. Alhamdulillah Bu, sehat. Nah, sehat baik ya. Pada kesempatan hari ini ya, Ibu akan menjelaskan atau mempelajari adalah tentang sholat jamaah dan sholat qashar ya. Ada yang sudah pernah melaksanakan sholat jamaah dan qashar? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, tapi sebelum Bu, kalau saya ya, tapi sebelumnya keempat dari jauh, kenapa Ibu itu kenapa?
Kalau perjalanan saya ke Banten, biasa Bu saya ke yang ujung tuh ke makam yang dekat Pantai Carita itu Bu, saya suka sholat. Saya di Jama Bu, karena jauh dari Karawang. Oke, nanti kita bahas di sini ya di pelajaran ini ya. Tapi sebelumnya Ibu akan mengulas dulu materi yang kemarin, yaitu tentang sholat Jumat ya. Ada yang tahu tentang sholat Jumat? Bisa acungkan tangan siapa? Siapa Saya yang Bu, siapa? Ya, Iip. ya Bu. Iya, silakan. Sholat yang dilaksanakan pada hari Jumat Bu. Iya, karena pada hari Jumat ya, karena pada hari Jumat. Samsudin, Iya. apa itu sholat Jumat? Iya Bu, sholat Jumat itu sholat yang dilaksanakan pada Sayyidul Ayam, Iya, tuanya hari. Hari mulia. Dan wajibnya dan hukumnya itu fardu ain, tidak bisa terkecuali sakit atau lagi di perjalanan. Dan juga dilaksanakannya itu harus dalam satu masjid, tidak boleh sendiri-sendiri dan tidak bisa dikodok. Oke, iya. Bagus sekali ya. Berarti kalian sudah paham ya, baik Samsudin, Ipa atau Apripa, berarti sudah memahami mengenai tentang sholat Jumat ya. Nah, karena sekarang pembahasannya masih tentang sholat ya. Nah, sekarang tapi sholatnya adalah tentang sholat jamaah dan sholat qashar ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut dan melakukan kegiatan selanjutnya, Ibu akan sedikit menayangkan sebuah tayangan ya, sebuah gambar. Nanti kalian lihat ya, kalian simak ya, kalian perhatikan gambar berikut, kemudian kalian kasih argumen atau pendapat kalian ya. Oke, Ibu sebentar ya. Ya. Nah, Ibu mau ambil dulu gambarnya. Ibu, saya izin dulu ke belakang sebentar saja ya Bu ya. Oh boleh? iya, iya boleh boleh. Yang lama-lama ya. Iya Bu, sebentar aja. Itu data anak yang PKK, Maaf ya, agak lama nih anak-anak. Gue mohon maaf. Ya nggak apa-apa Bu. Aplia jangan ngobrol aja tuh sama temennya, dengerin tuh. Serius. Allah Akbar. Ini kenapa PowerPoint Ibu? Nah ini ya. Nah ini. Nah kita akan belajar tentang sholat jamaah dan qashar. Nah tapi sebelum tayangan dulu ini Ibu akan belum ya nanti di sini. Nah ini ya. Kalian simak tayangan berikut ya, ada 3 buah gambar. Ya, ada 3 buah gambar tentang orang-orang yang sedang melaksanakan sholat. Ya, silakan kalian lihat ya, kalian amati ya gambar tersebut. Ibu kasih waktu 1 menit ya untuk mengamatinya. Silakan. Iya Bu. Iya. Oke. Oke, udah? Semuanya udah bisa memahaminya? Sudah bisa dilihat, udah? Iya, Oke. Ya. Udah. Oleh karena itu, coba kalian sekarang siapa yang mau mencoba pertama untuk mengomentari ketiga gambar tersebut? Ada, silakan. Ada? Bu, saya ya. Ya, silakan. Iip.
kita sebagai umat Muslim wajib melaksanakan sholat, ya, yang terutama yang 5 waktu. Mau di mana saja, kapan saja, tidak ada halangan Ibu untuk sholat. Rek di gunung, rek di lembur naon wae, rek di tengah perjalanan Ibu kudu sholat wae. Bener tuh Bu? Ya, bagus Bu Ip ya, tuh Ip ya, bagus sekali jawabannya. Ada lagi? Mungkin dari Apriha atau Samsudin? Saya. Ya, Apriha, silakan. Ya. Ya, jadi ini dari kota-kota Ibu tayangkan dapat disimpulkan bahwa sholat berjamaah itu harus dilakukan walaupun makmumnya dilakukan di mana saja kalau lebih daripada 1 orang Ibu. Ya. Jadi keadaan pandemi, kemudian keadaan di gambar tepi laut di pantai ya Bu ya. Iya. Kalau misalnya lebih dari 1 orang, ada baiknya sholatnya itu dikerjakan secara berjamaah. Oke, bagus ya. Bagus juga itu pendapat. Ada lagi? Samsudin mau komentari? Iya, Bu. Ya, silakan. Saya mengomentari dari gambar 3 tersebut, itu kewajiban berjamaah dimanapun berada, ya kan? Dimanapun berada wajib berjamaah. Cuman saya sedikit bikin itu kalau yang di atas di masjid berarti sebelum corona. Iya. Berjamaah sebelum corona. Iya, betul. Kalau yang ini yang di bawah itu sholat berjamaah ada corona. Iya. Ya. Bagus. Kalau yang di atas itu sedang jadi pencinta alam. Bukit. Bukit ya, sedang lagi mencari suasana alam ya. Oke, bagus ya. Pada intinya harus berjamaah kalau banyakan. Ya, bagus sekali semuanya anak-anak Ibu yang pintar-pintar yang sudah bisa melihat dan memahami gambar yang Ibu tayangkan ini ya. Baiklah ya, dari pendapat-pendapat kalian tentang gambar ini. Nah, ini akan berkesinambungan dengan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini ya, yaitu bahwa sholat itu merupakan kewajiban bagi umat manusia, muslim dan muslimat, dimanapun kita berada, seperti kata Iip tadi ya, dimanapun kita beradanya jauh dari kota kita, itu dalam keadaan apapun kita wajib untuk melakukan sholat, walaupun itu dalam keadaan di perjalanan jauh ke luar kota ya, tetap kita harus melaksanakan sholat. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, bagaimana kalau kita sedang dalam perjalanan sholatnya itu ya, sholat apa yang harus kita lakukan? Nah, pembahasan kita yang akan dibahas sekarang. Oke ya, anak-anakku sekalian, materi pembahasan hari ini yaitu tentang sholat jamak dan qashar ya. Nah, kompetensi yang harus kalian capai dalam materi pembahasan ini adalah 1, menunaikan sholat jamak dan qashar ya pada saat berpergian, kemudian menghayati perilaku disiplin sebagai implementasi pelaksana sholat jamak qashar dan memahami ketentuan sholat jamak qashar ya. Nah, indikator pencapaiannya, kalian harus bisa menjelaskan pengertian antara sholat jamak dan sholat qashar, bisa tentang menerangkan syarat-syarat sholat jamak dan qashar, dan menjelaskan macam-macam sholat yang bisa dijamak. Nah, tujuan yang harus kalian capai dalam materi pembelajaran hari ini setelah mengikuti pembelajaran ini adalah kalian harus bisa menunjukkan tata cara sholat jamak qashar dan kalian harus bisa melaksanakan sholat jamak qashar sebagai implementasi dari pemahaman kita ketaatan beribadah ya. Oke, sebelum kegiatan yang akan yang Ibu lakukan, Ibu sedikit akan menjelaskan tentang tentang sholat jamak dan qashar ya. Nah, di sini kalian harus tahu di dalam materi ini tentang harus memahami tentang pengertiannya, dalilnya, sholat yang boleh dijamaknya, syarat sah sholatnya, kemudian macam-macam sholat jamaknya ya. Nah, kemudian di sini yang pertama kalian harus mengerti tentang pengertiannya. Di sini pengertian sholat jamak sudah dijelaskan. Coba Ibu minta Apriha untuk membacakan di situ, membacakan sholat jamak pengertiannya. Coba Apriha.
Sholat jamaah adalah menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu. Iya, oke ya. Jadi soal menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu yang dilaksanakan dalam satu waktu. Nah, serta pengertiannya. Nah, di sini ada sebuah hadis yang menekankan atau yang mendasari bahwa kita boleh melakukan sholat jamaah, yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kita baca sama-sama ya. Nanti ibu dulu yang baca, nanti ikutin oleh kalian ya. Bisa semuanya? Bisa? Iya, Bu. Bisa. Iya. Siap ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin qala. An Anasin qala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza rohala antazigo syamsu. Idza rohala antazigo syamsu. Akhara zuhri ila waqtil asri. Akhara zuhri ila waqtil asri. Thumma nazala yajma'u. Thumma nazala yajma'u. Bainahuma. Fa in zagos qabla an yartahila. Fa in zagos qabla ayartahila. Shalla zuhra summa rokiba. Rawahu Ahmad wa Bukhari wan Nasa'i. Rawahu Ahmad wa Bukhari wan Nasa'i. Ya, oke ya, itu adalah dalil yang menjelaskan tentang dibolehkannya sholat jamaah ya. Nah, artinya di sini kandungannya itu adalah ketika dalam hadis menyatakan apabila sudah sampai tergelincirnya matahari sampai pada waktu zuhur dan sampai waktu asar, maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamaah. Nah, selanjutnya, sholat yang boleh dijamaah itu ada dua waktu, ada zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya, kemudian selanjutnya syarat sah sholat jamaah. Coba Iip, tolong dibaca syarat sah sholat jamaahnya. Iya, Bu, sebentar. Syarat sah sholat jamaah. A. Dalam perjalanan jauh yang jarak tempuhnya kurang lebih 17 km atau 3 farsah. Sebagian ulama mensyaratkan jarak tempuh sampai 80,6 km. Yang B, perjalanan itu tidak bertujuan maksiat. Yang C, dalam keadaan ketakutan dan rasa sangat khawatir seperti sakit, hujan lebat, angin, topan, dan bencana alam. Oke, bagus ya. Itu syarat sah sholat jamaahnya. Kemudian selanjutnya macam sholat jamaah itu ada dua ya. Ada jamaah takdim, ada jamaah takhir. Ya, nanti penjelasannya kita didiskusikan ya. Kemudian yang sholat qashar juga sama. Ini ada kesinambungannya. Kalian harus tahu pengertiannya, dalilnya, sholat yang boleh diqashar, kemudian syarat sahnya. Ya, itu ada di semuanya di sini. Yang sholat pengertian sholat qashar di sini adalah qashar artinya meringkas. Kata orang sama jadi nyiriditnya tidak opat jadi dua ya gitu dalam bahasanya ya. Jadi menjalankan sholat fardu dengan cara meringkas yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu dalilnya ini. Gimana? Kenapa? Ibu, kalau yang maghrib 3 rakaat jadi 1 rakaat setengah meureun. Kalau maghrib itu Iip nggak mungkin kan, kalau maghrib 3 kan tadi kalau jumlahnya 4 ya. Kalau yang jumlahnya 3 itu tidak boleh ya. Oke. Iya, Bu, makasih. Kemudian dalil naklinya ini adalah surat An-Nisa ayat 101. Ibu minta tolong sama Samsudin untuk membacakan dalilnya. Kelihatan Bu? Nggak kelihatan ya? Enggak. Awalnya enggak ketiba apa asobartum atau apa itu Bu? Dorobtum. Wa idza dorobtum fil ardi. Enggak hilang Bu di sininya di layarnya. Oh, hilang. Coba sama Iip atuh. Sama Iip bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dorobtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati
In hibtum apa Bu itu? An yaftinakum. Ayyabtinakumul ladzina kafaru. Ya, al-ayah surat An-Nisa ayat 101. Inilah dalil yang menyatakan tentang dibolehkannya sholat qashar ya. Kemudian sholat yang boleh dikosornya itu ada di 3. 1 sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya ya. Kemudian sarasa-rasa qashar itu sama dengan sarasa yang dijalankan pada sholat ya jamaah. Itu ya sedikit ulasan materi yang harus kalian pahami pada materi pembelajaran hari ini. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kalian silakan berdiskusi dengan teman-temannya ya. Nanti Ibu akan membagi kelompok ya kalian. Ibu minta Iip menjadi kelompok 1-nya. Tadi kelompok 2-nya Samsudin ya. Kelompok 3-nya Aplihah ya. Kelompok 3 Aplihah. Kelompok 1. Nah, di sini Ibu akan bagi Aplihah menjelaskan tentang jama' takdim ya. Kemudian maaf, Iip ya, jama' takdim, Samsudin jama' qashar ya, sholat qashar ya. Itu Kak Samsudin, kemudian Aplihah adalah sholat jama' takdim ya. Oke ya. Nah, silakan Ya, Bu. kalian diskusi dengan temannya. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit cukup ya? Cukup ya 5 menit. Nanti silakan kalian bisa mengambil referensi dari buku paket yang sudah kalian miliki ataupun dari bahan-bahan yang lain referensinya silakan diskusikan dengan temannya. Oke, bisa dilaksanakan? Bisa Bu, Siap, sebentar ya, Bu. oke, silakan. Ya. Ayo Sam, itu apa diatur teman-temannya, jangan itunya apa supaya mereka bisa berdiskusi. Ya Bu, ini lagi ngatur kursi dulu Bu, biar keliling gitu Bu. Ya, kayak kue donat gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Mana mah yang istirahat wae-nya, kue donat, lapar Bu. Aplihah jangan bengong aja ya. Pimpin temennya. Aplihah lagi sakit hati Bu. Oh, diputuskan meren buka bogonanya. Ya udah, ayo sip jangan ngobrol terus. Silakan kerjakan kalau itunya diskusinya dengan teman-temannya. Udah Bu, udah. Oke, udah? Udah selesai? Oke, Ya, kalau udah selesai. Kelompok Iip udah selesai belum? Iya, udah Bu. Udah, oke siap ya. Kalau udah siap semuanya, silakan kalian bersiap-siap untuk mempresentasikan ya. Mempresentasikan tiap masing-masing kelompok di tempatnya masing-masing ya. Silakan pertama. Ibu akan apa dari mana dulu nih? Angka 1 dulu aja ya, karena 1 adalah awalan. Oke, kelompok Iip silakan maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan dari kelompok 1, mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya dengan teman-teman, yaitu tentang memahami pengertian jama' takdim. Jama' takdim adalah melaksanakan 2 sholat yang dijama' pada sholat awal waktu yang pertama. Misalnya sholat zuhur dan asar dilaksanakan sholatnya pada waktu zuhur. Sementara ya itu Bu. Tapi persyaratannya harus di perjalanan gitu Bu. Iya, bagus. Iya. Ya. Mungkin udah, itu saja Bu itu presentasi dari kelompok kami. Oke, Ya. mungkin dari kelompok 2 dan 3 ada yang mau mengomentari tentang sholat jama' takdim di kelompok 1 atau ada yang bertanya, silakan. Dari kelompok 2, Samsudin, ada yang perlu ditanyakan tidak? Apa cukup jelas? Jelas Bu. Jelas, oke ya. Kelompok 3, Aplihah, ada yang perlu dikomentari dari kelompok 1? Nggak jelas. Lihat kelompok 2 Bu. Oh ya, kelompok 2. Oke. Ya, cukup terima kasih ya kelompok 1 yang sudah mempresentasikannya cukup bagus sekali ya. Bagus. Nah, kita lanjutkan kelompok 2. Coba kelompok 2 siapa? Aplihah. Aplihah silakan maju ke depan. Saya akan mempresentasikan
kalian tentang sholat jamak takhir. Ya. Jamak takhir itu adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada waktu yang kedua. Contohnya, sholat zuhur dan asar dikerjakannya pada waktu asar. Iya. Mungkin itu saja Ibu. Oke, ya. Ada yang Penjelasannya. Oke, bagus sekali kelompok 2. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 2? Kelompok 3 ada yang mau bertanya ke kelompok 2? Nggak ada. Kelompok 1 mungkin? Tidak ada, Bu. Tidak ada, cukup ya. Bagus sekali ya untuk kelompok 2. Sekarang ke bagian di presentasi yang terakhir kelompok 3. Ya, silakan Samsudin untuk mempresentasikannya kelompok 3. Kelompok 3, Bu, itu tentang masalah qashar. Jadi jama' itu kan disatukan antara dua sholat dalam satu sholat. Artinya dua waktu tidak disatukan dalam satu waktu. Cuman jama' ini ada dua, Bu. Ada jama' am, ada jama' qashar. Kalau jama' am itu sholatnya tetap 4 rakaat, cuma dalam satu waktu. Itu disebut jamaah. Kalau jamaah qashar dilaksanakan dalam satu waktu dan sholatnya dua-duanya diringkas dua-dua. Itu boleh dilaksanakan. Itu sholat qashar di peringan. Adapun yang boleh di qashar itu karena perjalanan yang cukup jauh, 80 km minimal, kemudian juga orang sakit juga kalau sudah tua renta boleh dijamak ya, di qashar kan gitu. Kemudian dalam berperang juga boleh di qashar. Kemudian kalau keadaan darurat banyak binatang buas juga boleh di qashar. Itu Bu tambahan. Atur nuhun. Oh iya, bagus sekali. Tepuk tangan dong semuanya untuk kita semua ya. Bahwasanya berarti kalian sudah memahami ya, dari hasil diskusi ini sudah memahami tentang bagaimana caranya istilahnya antara sholat jamaah dan sholat qashar ya. Nah itu. Nah, kemudian dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dengan materi jamaah dan qashar ini siapa yang mau menyimpulkan hasil diskusi ini? Menyimpulkan semuanya. Hasil diskusinya. Kelompok 3 aja, Bu. Kelompok 3. Kelompok 3 aja, Bu. Kelompok 3 coba. Samsudin aja, Bu, Samsudin. Jadi menyimpulkan seluruhnya ya. Baik. Iya, menyimpulkan. Jadi dari kelompok 3 itu sholat jamaah. Ya kan, jamaah itu disatukan dalam satu waktu di dua tempat dalam satu waktu di jamaah. Tapi ada jamaah, ada jamaah qashar, ya kan? Ya. Ada jamaah itu kalau misalkan kalau ada sholatnya itu 4-4, tidak ada diringkas-ringkas. Ya. Ada yang lebih ringan itu jamaah qashar. Artinya dalam satu waktu 2 sholat tapi diringkas. Ya. Ada jamaah takdim, ada jamaah takhir, ya kan? Pelaksananya sama, mau jamaah am, mau jamaah qashar pelaksananya sama kan gitu. Cuman perbedaannya jamaah am sama jamaah qashar itu hanya jamaah 4-4 tetap seperti kayak sholat biasa cuma dalam satu waktu. Kalau jamaah qashar itu dalam satu waktu sholatnya diringkas-ringkas. Jadi itu aja mungkin Bu secara singkat. Terima kasih kalian murid-murid Ibu ya. Sama-sama. Hasil diskusi hari ini ternyata banyak sekali pengetahuan ya, istilahnya tip and give antara Ibu dengan kalian dengan Ibu ya. Ternyata setelah diskusi ini banyak sekali hal-hal yang baru ya bagi kita, pengetahuan baru yang bisa kita ambil. Jadi kesimpulan dari keseluruhannya Ibu perjelas lagi bahwasannya sholat itu bisa dilaksanakan di mana saja ya, dalam keadaan apapun wajib kita laksanakan walaupun itu dalam keadaan perjalanan, sakit dan sebagainya ya. Nah, sholat jamaahnya pasti tidak artinya tidak beraturan, harus berdasarkan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh syariat agama ya. Nah, terus tadi sholat yang kalau kita dalam perjalanan jauh
Berarti kita harus melaksanakan sholat jamaah, bisa melaksanakan sholat qashar ya. Itu aja kesimpulan hasil diskusi ini ya. Oke, bisa dipahami semuanya tentang Bisa, Bu. hari ini? Bisa, Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Setelah materi pembelajaran ini ya, setelah kita diskusi tadi, Ibu akan sedikit memberikan sebuah tugas buat kalian yang harus kalian harus kalian kerjakan berupa LKPD ya. Nanti kalian Ibu share LKPD ini ya, tugasnya ke Google Classroom-nya ya. Ibu akan sampaikan di sini, nanti kalian juga menjawabnya di Google Classroom ya. Nanti kalian sampaikan dan dikerjakan. Kemudian ini ada sedikit hasil diskusi buat besok ya. Diskusi buat minggu depan maksud Ibu tentang di sini banyak sekali yang harus kita diskusikan ya di sini, dan juga tentang pertanyaan-pertanyaan ya. Di sini kalau sepertinya gini, timbulkan berbagai macam pertanyaan yang berkaitan dengan sholat jamaah dan qashar ketika kita berjalan. Pasti banyak sekali masalah-masalah dalam sholat dan jamaah ketika kita lagi sibuk, dalam keadaan macet dan sebagainya ya. Itu pasti kita akan harus melaksanakan sholat jamaah ya ataupun sholat qashar. Nah, hal-hal yang seperti itu coba kalian nanti buatkan sebuah sebuah cerita atau pertanyaan buat, dan itu disimpulkan dalam tugas berikutnya di minggu yang akan datang ya. Oke, nanti jangan lupa nanti penilaian tugas dari Ibu LKPD-nya kalian lakukan atau kalian kerjakan di GCR-nya ya. Gitu. Jangan lupa nanti Ibu tunggu sampai jam 7 malam ya. Oke? Bisa dipahami semuanya? Ya. Oke. Bisa, Bu. Aja yang bisa Ibu sampaikan hari ini, mudah-mudahan oleh kalian bisa dipahami. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ibu cukupkan dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.